Oke, jadi hari ini kita masuk materi matematikanya itu tentang penjumlahan pecahan. Oke, penjumlahan pecahan. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan dulu bentuk-bentuk pecahan. Oke. Nah, ada pula pena ada. Oke, kasih. Oke, bentuk-bentuk pecahan. Jadi, bentuk-bentuk pecahan di sini yang pertama ada pecahan biasa. Oke. Nah, gimana sih bentuk pecahan biasa? Nah, bentuk pecahan biasa ini sini ada angka di atas, kemudian ada per, kemudian di bawahnya ada angka lagi. Ya. Jadi bacanya 4/5. Jadi bentuk seperti ini itu disebut dengan pecahan biasa. Nah, untuk angka yang di atas, angka 4 itu disebut dengan pembilang. Dan sedangkan angka yang di bawah itu adalah penyebut. Oke, jadi Ustazah ulangi ya. Pecahan biasa bentuknya selalu seperti ini. Ada angka di atas, kemudian ada per, kemudian ada angka di bawah. Jadi 4/5. Angka yang di atas itu disebut dengan pembilang, dan angka yang di bawah itu disebut sebagai penyebut. Nah, sekarang bentuk pecahan kedua. Ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini bentuknya hampir sama seperti pecahan biasa, cuman bedanya ada angka di depannya. Contoh 2, 1/3. Ya, jadi seperti ini. 2, 1/3. Nah, pecahan campuran ini bisa kita jadikan pecahan biasa. Nah, caranya nih. Jadi silakan dikalikan dulu nih angka yang di depan, angka 2 dengan angka yang di bawah, 3. 2 dikali 3, hasilnya 6. Kemudian 6 ditambah 1, angka yang di atas. Jadi hasilnya 7. Jadi tulis angka di atas 7, kemudian per, baru tulis angka yang di bawah 3. Jadi 7/3. Ya. Oke, kemudian satu lagi bentuk pecahan. Ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan berkoma. Contoh 0,23 atau 4,51. Nah, jadi bilangan berkoma itu dianggap sebagai pecahan desimal. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada operasi pecahannya ya, penjumlahan pecahan. Oke, Ustazah kasih contoh. Oke, contoh.
Nah, kalau bentuk pecahan biasa seperti ini, nah, jadi sebelum kita mengerjakan penjumlahan pecahan, yang harus Ananda perhatikan pertama itu adalah penyebut. Ingat, penyebut tadi kan angka yang di bawah nih. Ya, kalau seperti contoh nomor 1, angka di bawah ini kan sama-sama 7. Nih, sama-sama 7 kan? Nah, kalau seperti ini, mudah. Langsung saja dikerjakan. Caranya tinggal 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Tulis 6. Kemudian baru per. Nah, ini kan udah sama nih angka 7. Langsung tulis di sini tuh 7. Tuh. Jadi yang ditambahkan, yang dijumlahkan cukup angka yang di atasnya. 2 ditambah 4. Dapat hasilnya 6. Kemudian 7 sama di bawah. Tulis di sini 7. Jadi hasilnya 6 per 7. Gitu. Nah, sekarang kalau angka yang di bawahnya berbeda. Ya. Oke, contohnya. Nah, 1/3 ditambah 1/2. Nah, lihat, tadi Ustazah bilang kan, yang harus diperhatikan dulu adalah penyebut atau angka yang di bawah. Di sini 3, di sini 2, kan beda. Nah, kalau beda, jadi di sini Ustazah ajarkan 2 cara, bisa nanti Ananda pahami mana yang lebih mudah dipahami ya. Jadi, yang pertama dengan cara kita mencari KPK. KPK dari 3 dan 2. Nah, ini pelajaran kelas 4 ya. Jadi coba Ustazah ulangi dulu. Cari KPK dengan pohon faktor 3. Buat pohon faktornya. Nah, 3 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3. Berarti tulis di sini 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, berarti cuma sampai sini. 3 dikali 1. Kemudian 2. 2 bisanya dibagi 2 juga. Berarti di sini tulis 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dah, kemudian KPK-nya. Tulis dulu. 3 sama dengan 3 dikali 1. Oke, jadi tadi ya, tulis dulu nih. 3 sama dengan 3 dikali 1. Oke, kemudian yang 2-nya lagi. 2, berarti tulis 2 sama dengan 2 dikali 1. Nah, kalau KPK kan semua angkanya yang tak sama dikalikan kan? Berarti di sini 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, berarti KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Oke, jadi tulis di sini. Nah, terus ini ya. Buat dulu per, agak panjang. Tulis tadi KPK-nya 6 kan. Jadi 6 itu kita tulis di bawah sebagai penyebutnya. Jadi 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kemudian dikalikan 1. Angka yang di atas sama dengan 2. Baru tulis tambahnya. Tambah. Lakukan lagi hal yang sama. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali lagi 1 yang di atas sama dengan 3. Baru sama dengan, baru jumlahkan 2 ditambah 3. Hasilnya 5 per 6. Oke. Jadi ingat ya, kalau penyebutnya berbeda, cari dulu KPK-nya. Nah, sekarang kalau misalnya
Ini cara yang pakai KPK ya. Cara dengan perkalian silang. Oke, saya tulis lagi soalnya. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan, tinggal dikali silang seperti ini. Jadi 1 dikali 2, 1 dikali 3, 3 dikali 2. Oke, pertama 1 dikali 2 sama dengan 2. Tambah 1 dikali 3 sama dengan 3. Per 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 ditambah 3, 5 per 6. Nah, sama hasilnya kan? Cuma nanti ada kasusnya kalau misalnya penyebutnya ini besar, sedangkan KPK-nya tidak sebesar hasil perkaliannya, itu nanti hasilnya harus disederhanakan dulu gitu. Ya, oke, kita lihat dulu ya contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita pakai cara KPK dulu ya. Nih, 4/5 ditambah 6/10. Oke, 4/5 ditambah 6/10. Kita cari dulu ya KPK dari 15 dan 10. Kita buat dulu 15. Nah, 15 bisa dibagi berapa? Dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, kemudian 5 bisa dibagi 5 sama dengan 1. Oke. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dibagi 5 1. Jadi 15 sama dengan 3 dikali 5 dikali 1. Terus 10 sama dengan 2 dikali 5 dikali 1. Oke, berarti KPK-nya 2 dikali 3 dikali, nah ini kan sama 5. Jadi ambil satu angka saja, 5 sama dengan 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Berarti KPK-nya 30. Kita tulis ini ya. 30. Jadi penyebutnya. Terus 30 dibagi 15. Hasilnya 2. 2 dikali 4. 2 kali 4, 8. Tambah 30 dibagi 10. 3 dikali 6, 18. 8 ditambah 18 sama dengan 26 per 30. Oke, ini sebenarnya sudah benar 26 per 30. Nah, kalau masih bisa disederhanakan lagi, boleh disederhanakan. Kalau misalnya nanti di ujian pilihan gandanya tidak ada 26 per 30. Nah, jadi kalau disederhanakan, kan kita membagi dengan angka yang sama nih, yang bisa dibagi. Nah, kira-kira 26 itu bisa dibagi berapa? Yang sama juga 30 bisa dibagi berapa gitu. Jadi kita coba bagi 2. Nah, jadi 26 dibagi 2 sama dengan 13. Per 30 bagi 2 hasilnya 15. Nah, hasilnya 13 per 15. Nah, sampai sini masih bisa dibagi nggak kira-kira? Nah, nggak bisa kan? 13 tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi dengan 3. Nah, jadi sampai di sini hasilnya 13 per 15. Oke, sekarang kita coba kalau dengan perkalian silang tadi ya. 4 per 15 ditambah 6 per 10. Kan kali silang ya. Oke, 4 dikali 10 hasilnya 40 ditambah 6 dikali 15.
6 dikali 15 hasilnya 90 per 15 dikali 10 150 ditambah 40 tambah 90 130 per 150 ya. Ini kan lebih mudah dicoret aja, nolnya sama-sama dibagi 10. Coret. Jadi hasilnya 13 per 15. Sama kan? Nah, gitu. Nah, itu kan penjumlahan pecahan biasa sesama pecahan biasa ya. Nah, sekarang Ustazah coba dulu pecahan biasa dengan campuran. Oke. Pecahan biasa ya, 2/3 ditambah pecahan campurannya misalnya 1/2/4 oke lah. Nah, jadi gimana caranya? Oke. Caranya, silakan bilangan campuran ini, pecahan campuran ini dijadikan dulu pecahan biasa yang kayak Ustazah ajarkan tadi. Ya. Jadi, tulis dulu angka pecahan biasanya di sini 2/3 ditambah. Nah, ini jadikan pecahan biasa. 1 dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya 4. 4 ditambah 2. Hasilnya 6. Berarti 6/4. Baru kita kerjakan kayak tadi. Cari KPK dari 3 dan 4. 12. Baru 12 bagi 3. Hasilnya 4. 4 dikali 2, 8. Tambah 12 bagi 4. 3 kali 6, 18. Jadi hasilnya 26/12. Kalau bisa sederhanakan lagi, bagi 2. 26 bagi 2 tadi 13 per 12 bagi 2, 6. Jadi hasilnya 13/6 ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, pecahan campurannya jadikan dulu pecahan biasa. 1 kali 4 ditambah 2. Oke. Nah, sekarang terakhir Ustazah ajarkan penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal berarti pecahan berkoma ya. Nah, ini lebih mudah seperti penjumlahan biasa. Contoh 0,23 ditambah 1,5 sama dengan. Nah, jadi buat cara susun ke bawah, tulis dulu 0,23 ya. Kita harus sejajarkan komanya. Jadi tulis dulu di sini kan komanya di sini ya. Berarti yang di bawah juga komanya harus sejajar nih di sini. Berarti di depan koma angkanya 1, di belakang koma angkanya 5, baru dijumlahkan. Ini turun 3, 2 ditambah 5, 7, komanya turun 0 ditambah 1, 1. Jadi hasilnya 1,73. Oke, contoh lainnya. 0,15 ditambah 0,642 sama dengan, sejajarkan dulu komanya. Tulis dulu angka yang di depan ya, 0,15. Komanya sejajar. Berarti di sini 0, di sini 6, 4, 2. Tambah 2-nya turun, 5 ditambah 4, 9, 1 ditambah 6, 7,0. Jadi hasilnya 0,792. 2
2-nya turun, 5 ditambah 4, 9, 1 ditambah 6, 7, 0 ditambah 0, 0. Oke, nah demikianlah penjelasan dari Ustazah. Silakan Ananda pahami dulu, diulang-ulang, latihan dulu, coba sendiri di rumah. Nanti hari Senin kita baru masuk kepada latihannya. Nah, nanti setelah latihan baru kita bahas di Zoom. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk kelas 5 Baghdad. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.